Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tiba di minggu ketiga dari bulan keluarga. Dan pada minggu ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, keluarga yang bertekun dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga Kristen sekarang ini menghadapi berbagai tekanan dan serangan dari banyak pihak. Ada tekanan dari kebutuhan ekonomi. Suami istri sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, kondisi seperti ini tak jarang menimbulkan konflik di dalam keluarga antara suami istri atau orang tua dan anak. Lalu ada juga serangan dari pengaruh media sosial seperti pornografi, games, dari yang ringan sampai yang bikin gangguan jiwa, mata rusak, tubuh tidak normal, bahkan sampai meregang nyawa. Media sosial juga seringkali menjadi serangan buat keluarga Kristen. KDRT, perselingkuhan, perceraian, banyak sekali terjadi karena tidak bijak menggunakan media sosial. Belum lagi tekanan yang harus dihadapi oleh keluarga Kristen dari nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan iman Kristen. Contoh sekarang yang dihadapi banyak sekali orang tua adalah anak-anak mereka yang ketika berpacaran sudah melakukan hubungan seksual dan itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Bapak, Ibu, saudara, di dalam situasi seperti ini, keluarga Kristen perlu mengembangkan kehidupan doa yang tekun. Keluarga yang bertekun dalam doa bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Perhatikan Bapak, Ibu, saudara. Keluarga yang bertekun dalam doa bukan sebuah pilihan. Kalau yang namanya pilihan, boleh ya, boleh tidak, ya. Keluarga yang bertekun dalam doa itu adalah sebuah keharusan. Karena semua keluarga Kristen membutuhkan doa yang tekun untuk menghadapi setiap tekanan, serangan, dan masalah-masalah atas keluarganya. Apakah doa yang tekun itu? Mari kita belajar dari kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara, perlu kita ingat baik-baik, bertekun dalam doa bukanlah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, melainkan dengan iman kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara, di dalam ayat 1 dari Lukas 18 dikatakan di sana Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus untuk mengajarkan murid-muridnya supaya mereka bertekun dalam doa. Nah, untuk menjelaskan tekun berdoa itu, Yesus memakai kisah seorang janda yang tanpa kenal lelah terus mendatangi seorang hakim yang kejam dan tidak takut akan Tuhan. Janda ini meminta keadilan dari si hakim. Untuk meminta keadilan dari si hakim itu satu perkara yang tidak mungkin, karena hakim ini begitu kejam kepada sesamanya. Tapi karena jalan satu-satunya untuk meminta keadilan hanya lewat si hakim,
Maka si janda ini setiap hari datang memohon keadilan kepada si hakim sampai dia mendapatkan keadilan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk terus merengek versi janda tadi. Ya. Yang harus dicontoh adalah kegigihan janda ini. Kita dapat membandingkan dengan Yakub yang ngotot minta diberkati. Janda ini tidak kenal lengah, sama seperti Yakub yang ngotot ketika berdoa. Nah, inilah sikap Yesus, sikap yang mau Yesus untuk kita miliki saat berdoa. Tekun, tidak putus asa, dan tetap konsisten. Ketika berdoa dengan tekun, fokus doa kita itu bukan tekun meminta sesuatu yang kita inginkan, tapi tekun percaya, tekun beriman kepada Allah. Kita diajar bukan tekun meminta apa yang kita inginkan, tapi tekun menyerahkan diri kepada kehendak Allah sekalipun doa kita itu tidak terkabul sesuai dengan keinginan kita. Seringkali orang Kristen itu nggak paham soal tekun berdoa. Kita minta apa yang kita inginkan secara berulang-ulang dan kita pikir itulah tekun berdoa, padahal belum tentu. Mungkin saja kita sedang memaksakan kehendak kita. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu Saudara, sedang PDKT dengan teman cewek di persekutuan pemuda gerejanya. Pemuda ini memang sedang cari jodoh dan dia sangat suka dengan teman perempuannya ini sampai bucin, ya. Bapak Ibu Saudara mau tahu, mau dengar gimana doa orang yang lagi bucin? Doanya begini, Tuhan, jika dia memang jodohku, jodohkanlah kami. Masih bagus ya doanya. Kalau dia bukan jodohku, jadikanlah kami jodoh. Kalau dia tidak berjodoh denganku, jangan sampai dia berjodoh dengan orang lain. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, putuskanlah dan jodohkanlah dengan aku. Pemuda ini terus berdoa dengan tekun karena dia meyakini teman perempuannya itu adalah jodohnya. Padahal yang sedang dilakukannya adalah memaksakan kehendak Tuhan dengan kehendaknya sendiri kepada Tuhan dengan dalih dirinya sedang tekun berdoa. Ada juga orang Kristen yang sakit berdoa minta disembuhkan oleh Tuhan. Ketika sakitnya tidak kunjung sembuh, makin kencanglah doanya, makin tekunlah dia berdoa. Kata orang, kalau tidak sembuh dari sakit itu berarti kurang iman. Jadi dia terus berdoa minta kesembuhan. Padahal dia sedang memaksakan kehendaknya untuk sembuh kepada Tuhan. Dia bukan sedang tekun berdoa. Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam doa itu bukanlah supaya kehendak kita yang terjadi, karena seringkali yang terjadi adalah setekun dan segigih apapun kita berdoa, keadaan tidak berubah sesuai dengan yang kita mau. Yang sakit tidak kunjung sembuh, yang punya masalah tak kunjung selesai, dan gak ada solusi buat masalahnya. Lalu kalau sudah demikitu, apakah kita berhenti berdoa? Atau kita terus saja berdoa apapun yang terjadi sampai keadaan berubah? Tuhan Yesus mengajar kita untuk tekun berdoa dengan iman menyerahkan diri kepada Allah, bergumul bersama dengan Allah seperti Yakub yang bergumul dengan Allahnya. Iman itu bukan perkara sekali jadi, saudara, melainkan terus-menerus berserah dan berharap. Keluarga yang tekun berdoa, kerohaniannya itu akan terbentuk
jadi sabar dan tangguh. Dia sanggup menghadapi badai hidup tanpa harus kehilangan iman. Saat kita tekun berdoa, kita akan dibimbing untuk melihat maksud dan rancangan Tuhan yang bisa saja lebih baik daripada apa yang kita minta saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Ibu Malina. Bagaimana dengan ketekunan berdoa, iman mereka sekeluarga semakin bertambah kuat. Kesabaran mereka juga semakin dibentuk. Dan mereka bisa melihat, mengalami rancangan rencana Tuhan yang tidak terpikirkan oleh mereka selama ini. Kita dengarkan kesaksiannya. Terima kasih buat kesempatan untuk saya bersaksi. Saya bawa contekan. Maaf, saya cuma sendiri karena anak 2 ada di luar kota dan Tama lagi ngambil masak. Jadi saya sendiri. Kalau cerita tentang kebaikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu enggak kehitung. Hari ini saya mau bersaksi salah satu kebaikan Tuhan waktu anak saya yang kecil sakit. Tiap orang pasti ngalami pergumulan dalam hidupnya. Ketika anak saya yang kecil masuk rumah sakit bulan September, Oktober tahun 2022 sampai pindah 4 rumah sakit, itu merupakan pergumulan yang paling sangat berat bagi keluarga kami. Awalnya anak saya sakit seperti sakit lambung, dia mual-mual, muntah-muntah terus. Habis dia orientasi di kampusnya, pagi-pagi subuh-subuh saya bawa ke rumah sakit yang dekat, kalau nggak salah, ya pokoknya rumah sakit yang dekat. Di situ dia diinfus obat lambung yang dosisnya cukup tinggi gitu. Tapi nggak mempan, dia tetap mual, tetap muntah. Sampai akhirnya pas sampai Cirebon, saya bawa masuk rumah sakit lagi. Dan itu tetap saja. Anak saya bukan tambah membaik, malah makin parah. Jadi dia tuh nggak bisa makanannya yang dia masuk dari mulut turun ke lambung tuh nggak bisa turun ke usus gitu loh. Jadi dimuntahin lagi, dikeluarin lagi. Dan setiap kali dia makan obat lambung itu nggak mempan. Dan dia cocoknya hanya makan obat anti radang. Nah itu membuat dia lega bisa makan, tapi ya berapa lama nanti kayak gitu lagi gitu. Akhirnya kami bawa pindahkan ke rumah sakit yang terkenal di Bandung sama dokter ahli saluran pencernaan bilang ini harus dioperasi. Jadi kayak dibikin saluran ada ususnya yang dipotong supaya makanan dari lambung bisa turun ke usus. Anak saya bukan takut ngedenger itu. Anak saya malah seneng. Oh ini mungkin jalan keluar. Dia nggak takut operasi. Ya udah nggak apa-apa itu aja. Tapi kami sebagai orang tua saya nggak mau gitu. Kenapa? Tadinya baik-baik aja. Kenapa harus dioperasi? Dan bersyukur Tuhan menjaga, kalau enggak akan timbul masalah yang baru. Coba kalau dioperasi akan ada masalah yang baru. Padahal anak saya tuh udah diperiksa gitu. Kolonoskopi, endoskopi, dimasukin alat gitu, dilihat ususnya ada apa sih, kok masak makanan gak bisa turun gitu. Gak ada apa-apa, juga gak ada penghalang gitu, ada apa sih benda atau apa penghalang yang membuat itu gak turun gitu. Nah, akhirnya dokter-dokter di sana minta supaya keluarga datang mau rundingan gitu. Waduh, ada apa nih? Takut gitu kita. Dari penjelasan dokter dan kayaknya masih ragu harus seperti apa, kita pindahkan anak saya ke rumah sakit di Jakarta, di Jatinegara. Sebetulnya emang dari awal mau dimasukin ke rumah sakit itu karena dokternya kenal sama suami saya kan dulunya di farmasi, jadi kenal baik sama dokter itu. Dokter itu udah pengalaman, udah senior dan dia juga banyak menyembuhkan pasien gitu. Kalau cerita panjang itu waktunya nggak cukup. Tapi saya cerita, waktu tensi anak saya itu atasnya 70, bawahnya 36. Detak jantungnya sampai 150, kan normalnya di bawah 100 gitu. Kalau dia gerak aja sedikit, bisa 175 detak jantungnya gitu.
dipasang, karena tahu dipasangin kayak monitor gitu. Dan terus bunyi alat itu kalau angkanya melebihi normal. Anak saya lihat, saya juga lihat di monitor. Saya bilang sama anak saya, udah gak usah khawatir. Emang hati saya sedih, hati saya juga takut. Jangan khawatir, tetap percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama yang kamu lihat, jangan percaya sama yang kamu dengar, kamu rasa. Percaya sama Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kadang iblis menyerang kita gitu lewat apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasa. Supaya kita ketakutan, kita harus merespon yang benar. Di rumah sakit itu banyak serangan. Tiap hari kami berdoa. Waktu di rumah sakit, saya temenin anak, suami saya dagang, dan seminggu sekali saya pulang. Tama kan datang waktu hari Minggu, sesudah dagang Sabtu, Minggu pagi dia datang ke rumah sakit, siangnya saya pulang ke Cirebon. Nah di Cirebon saya sempat dagang hari Seninnya, terus tutup toko, balik lagi saya ke Jakarta ke rumah sakit. Waktu saya dagang, waktu saya melakukan kegiatan apapun, dalam hati saya terus berseru sama Tuhan. Cuma doa, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong anak saya. Lagi ngelayanin, lagi apa, saya terus hati saya berseru gitu sama Tuhan. Saat kami gak mampu, kami sadar. Kami butuh Tuhan. Di mana kami bisa berharap dan bergantung. Waktu di rumah sakit saya pernah ingat cerita pembantu yang anaknya juga sakit-sakitan. Gak sembuh-sembuh berobat kemana-mana gitu. Dia bilang ada yang bikin sakit dia kayak gitu. Dia berobat sama orang pinter, seperti seolah-olah menyarankan saya gitu. Saya langsung tolak, enggak, saya enggak mau menyakiti hati Tuhan, saya enggak mau cari jalan lain di luar Tuhan, saya mau tetap ada setia di dalam jalan Tuhan walaupun enggak enak. Emang maunya saya Tuhan segera angkat sakit anak saya, Tuhan kan pasti bisa. Tuhan sembuhkan anak saya segera, pasti kan bisa. Doa enggak selalu apa yang kita harapkan terjadi. Kalau kita berdoa mau sakit sembuh, masalah selesai, kita enggak dapat apa-apa. Kita harus ngerti, kudu nangkep maksudnya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau di balik apa yang kita alami ini? Jangan hanya berharap persoalan selesai saja. Terakhir anak saya masuk dipindahkan ke MMC di Jakarta. Awalnya ragu karena nanti harus ngulang, dicek semua dari awal gitu. Tapi keadaannya enggak membaik di dokter yang suami saya kenal gitu. Di MMC baru belum sehari, baru beberapa jam, saya udah khawatir lagi coba. Kenapa? Ada teman saya yang telepon. Itu katanya, ada dokter yang bagus, lulusan Jerman, dia berpengalaman, dia juga ngalami keluarganya, temennya, semua sembuh sama dokter itu. Terus saya bilang sama dia, loh saya baru keluar dari dokter itu, saya baru keluar dari rumah sakit itu, baru pindah kata saya. Jadi saya mulai mikir tuh, ingat kata-kata dokter yang saya tinggalin itu. Dokter itu bilang, saya tuh ngerawat, ngobatin anak ibu tuh seperti ke anak sendiri. Saya udah 46 tahun dokter, artinya dia untuk meyakinkan saya gitu. Padahal waktu itu dokter itu yang nunjukin sendiri, ada laporan bahwa anak saya tuh autoimun lupus gitu loh. Dia bilang, anak ini katanya harus diobatin TB ususnya dulu karena ada cairan di usus. Kalau lupus mah gampang, tinggal dikasih steroid aja. Kalau nggak diobatin TB ususnya itu nanti akan meledak. Saya jadi ingat kata-kata itu. Saya jadi khawatir, Tuhan apakah saya salah bawa ke sini? Rasanya gimana kalau khawatir, bingung, apa salah ngambil keputusan. Padahal setiap kecil pun keputusan apapun yang kami lakukan itu selalu tanya dan minta. Tuhan tolong supaya kalau yang kita ambil keputusan ini sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kalau bukan maunya Tuhan supaya enggak jadi, gimana caranya Tuhan. Nah saya dalam keadaan saya bingung, tiba-tiba ada teman saya yang lain juga telepon. Padahal jarang-jarangnya loh teman saya itu telepon gitu, enggak setahun sekali. Tiba-tiba dia bilang gini, tahu enggak kamu ada temennya sakit lupus gitu. Coba kamu telepon tanya-tanya sama dia. Langsung saya telepon, padahal kan temennya itu kan nggak punya kontak saya. Coba malam-malam saya hubungin,
pasti kan orang, nih nomor gak dikenal, pasti kan gak diangkat. Itu diangkat. Ternyata dia orang Cirebon dan orang tuanya kenal sama orang tua saya gitu. Nah saya nanya, kamu awalnya gimana bisa kamu ketahuan sakit itu? Awalnya dia TB jadi di paru-parunya tuh ada cairan. Dia berobat keliling dokter, enggak sembuh-sembuh. Terus gimana kata saya? Akhirnya saya ketahuan, saya autoimun, saya lupus. Diobatin lupusnya dan sembuh. Terus itunya TB ususnya ya udah nggak ada lagi. Oh terima kasih Tuhan, saya sungguh bersyukur ini jawaban gitu. Berarti harus ditanganin autoimunnya dulu, bukan TB-nya dulu gitu. Di situ saya bersyukur sama Tuhan. Kayaknya Tuhan memberi keyakinan, memberi jawaban buat saya. Di tengah kebimbangan saya selalu berseru sama Tuhan. Lewat proses akhirnya anak saya tuh membaik. Tapi sesudah anak saya membaik, saya agak senang. Dokter tuh kasih heparin. Heparin tuh obat pengencer darah. Perlu katanya. Padahal saya pikir karena anak saya kurang minum, kurang gerak gitu. Jadi anak saya dikasih heparin, pengencer darah. Ternyata apa coba yang terjadi? Dia muntah darah sampai beberapa mangkok. Saya nggak tega lihatnya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Padahal anak saya nggak butuh obat itu gitu. Sampai sekarang nggak pernah makan obat itu untuk pengencer darah. Dari lambungnya keluar cairan hitam lagi. Tadinya sudah bening gitu. Seminggu kemudian anak saya mulai membaik lagi. Cairan dari lambungnya sudah mulai bening. Nah, saya bilang sama dokter, boleh nggak pulang? Gak boleh sama dokter karena anak saya dianggapnya belum bisa makan. Jadi makanan tuh masih belum bisa turun ke usus dari lambung. Tapi saya bilang kalau misalnya nggak sembuh atau masih sakit saya balik lagi, saya bilang gitu. Karena saya yakin waktu saya jagain dia kasih makanan cair, ensure gitu, dia bisa gitu sebetulnya. Nah akhirnya anak saya diizinin pulang. Sampai rumah jam 12 malam, antara senang dan enggak gitu. 2 hari di rumah anak saya bilang, "Mah, kalau aku enggak kuat, berobat aja ya Mah, keluar." Saya tuh ngedenger kayak gitu tuh sedih. Saya teriak sama Tuhan, "Tuhan, saya capek, tapi kalau Tuhan mau, saya mau pergi," kata saya gitu. Soalnya waktu di rumah sakit juga kan paspornya dia tuh sempat habis gitu, sampai manggil orang dari imigrasi, walaupun bayarnya mahal, ya udah dibela-belain karena supaya siap gitu paspornya saat kalau kita perlu harus pergi keluar gitu. Nah anak saya bilang seperti itu, saya sedih. Tiap hari dia dikasih makan makanan cair, saya selalu berdoa sama Tuhan supaya dia nggak muntahkan makanan ini gitu. Dan benar nggak apa-apa. Dari makanan lunak, dari makanan cair, makanan lunak, akhirnya dia bisa makan makanan keras. Saat kami lempah, kami gak mampu, kami selalu berdoa. Dan kami percaya hanya Tuhan yang bisa menjawab, menolong. Ketika saya dalam keadaan terdesak, spontan saya berseru sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Dalam hati minta pertolongan Tuhan. Doa itu artinya bagi saya mengakui bahwa saya butuh Tuhan. Mengakui bahwa saya tuh bukan siapa-siapa. Kami nggak punya kuasa untuk mengubah apapun. Kami juga berdoa bukan untuk mengubah apa yang Tuhan mau gitu. Dan pengharapan kita adalah doa untuk bukan mengubah apa yang sudah Tuhan rencanakan, tapi mewujudkan apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kalau kami ingat kejadian itu, betapa kami bersyukur, ingat semua kebaikan Tuhan. Tuhan itu nyata. Seberapa kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, itu menentukan seberapa kita puas sama Tuhan. Pernah ada yang bilang, kalau sakit kayak anak saya itu jangka panjang loh. Maksudnya enggak langsung sembuh kayak orang cabut gigi udah selesai gitu. Emang betul, sampai sekarang anak saya masih berobat, masih kontrol, masih minum obat tiap hari. Tapi saya bersyukur karena dia bisa beraktivitas. Coba kalau dulu saya pun nggak ngebayangin dia bisa kuliah lagi apa enggak. Dianya juga udah kayak kalau aku nggak kuliah nggak apa-apa kata saya, asal kamu sehat. Walaupun sakit itu akan butuh jangka panjang, tapi saya percaya
bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah pertolongan Tuhan itu akan jangka panjang juga menyertai kehidupan kami. Sesudah keluar dari rumah sakit, anak saya bisa cerita, "Mah, dulu aku kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan masukin aku ke rumah sakit? Padahal aku sudah berdoa supaya aku lancar kuliahnya sampai selesai. Tapi Tuhan izinin masuk aku masuk ke rumah sakit, aku kecewa. Tapi sekarang sesudah aku mengerti, aku bersyukur aku pernah diizinin Tuhan masuk ke rumah sakit karena di situ aku kenal Tuhan." Dia bilang, waktu di rumah sakit dia berdoa, "Ma, aku berdoa sama Tuhan. Kalau berdoa tuh mah jangan cuma minta apa yang kita nggak punya aja. Minta Tuhan kembalikan apa yang hilang dari kita. Apa yang hilang dari kamu? Yang hilang sukacita aku, kesabaran aku, keikhlasan aku menerima semua ini. Tapi sejak aku sadar, aku ikhlas, aku rela, aku sukacita. Tuhan tuh bikin aku membaik sedikit demi sedikit." Dulu dia tergila-gila sama boy band Korea yang namanya BTS ya. Sekarang tanpa saya suruh, dia berhenti sendiri. Dia senang suka denger lagu rohani. Dia juga sekarang suka melayani, dia aktif, dia pergi ke jalan-jalan bagiin brosur, dia doain teman-temannya, dia ajak teman-temannya ke gereja. Dia juga suka cerita kesaksian apa yang dialami sama Tuhan kepada saya. Saya percaya apa yang kita alami dalam kehidupan kita pasti ada rencana Tuhan yang lain, rencana Tuhan yang baik. Waktu bulan Juli kemarin dia jadi tutor gitu buat mahasiswa yang memerlukan. Dan dia bilang hasilnya, uangnya yang lumayan dia kasih semua buat janji imannya dia, buat KKR di bulan November di gerejanya. Gitu. Saya bersyukur semoga kesaksian saya ini boleh menjadi berkat. Terima kasih.